Di era komponen PC mahal begini, ternyata masih bisa rakit PC gaming harga 7 jutaan. Selain rakitan kali ini tuh harganya bakal bersahabat dengan kantong kalian, PC kali ini juga lebih hemat daya dari PC 900 VA kemarin yang udah sempet gua racik ya. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas komponen-komponennya. Pertama, untuk casingnya, kita bakal pakai Techwear VXN Pro. Nah, kenapa casing ini? Ya karena looks-nya aja sih. Menurut gua itu udah bagus dan ini ada Type-C-nya juga. Zaman sekarang rugi banget ya kalau nggak ada colokan depan Type-C-nya. Karena aksesoris-aksesoris zaman now semuanya itu pakai Type-C. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya, gua udah pernah bahas ya di video sebelumnya, kalian cek aja. Lanjut ke komponen-komponen lainnya, gua bakal pakai yang ada di studio semua ya. Tapi spesifik untuk CPU, gua rekomennya pakai Ryzen 5 5500 ini. Menurut gua pribadi ini adalah prosesor terbaik untuk saat ini buat PC hemat daya. Baik dari segi performa maupun harganya. Hampir semua rakitan carry Hori sekarang itu pakai CPU yang satu ini. Karena memang bagus banget performanya. RAM-nya juga masih pakai DDR4 ya. Yang bikin rakitannya itu enggak terlalu mahal. Kalian tahu sendiri harga RAM DDR5 itu naiknya enggak karu-karuan. Untuk TDP-nya juga termasuk hemat. Mentok di 65 watt. Nah, tapi di video ini gua bakal pakai Ryzen 3600 ya. Ini mirip-mirip lah performanya. Oh ya, reminder lagi ya, kalau kalian memang berniat untuk ngerakit, mending cepet-cepet ngambil 5500 ini. Karena memang laris banget bak kacang goreng. Gua sendiri nggak tahu sampai kapan stoknya ada. Untuk komponen-komponen lainnya, gua cuman cocokin warnanya aja ya. Jadi komponennya warna hitam semua. Next adalah coolernya. Gua bakal pakai HSF yang satu ini. Jonesbo CR1000 Max. Nah, kenapa HSF ini cocok sama rakitan kali ini? Selain karena harganya terjangkau banget, ini juga udah silent dan udah lebih dari cukup buat dinginin Ryzen 5500 kita nanti. Desainnya juga cakep, ada kayak carbon fibernya gitu, cocok sama rakitan hitam-hitam kita kali ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan seperti biasa ya, ini lengkap banget untuk mounting sama bracketnya. Udah support platform terbaru dari Intel sama AMD. Udah include buku manual ya, seperti biasanya supaya kalian nggak salah pasang. Nah, komponen berikutnya adalah komponen yang paling krusial buat PC hemat daya kali ini. Kita bakal pakai Phenom RX GTX 1650M. Nah, kenapa ini cocok banget dan perfect buat rakitan hemat daya kita? Pertama, pasti dari dayanya ya. Ini tuh cuman mentok 50 watt doang. Bahkan lebih hemat dari rakitan kita sebelumnya yang pakai RTX 3050. Yang itu dayanya 70 watt. Bedanya 20 watt, itu lumayan ya. Dari harganya juga, ini satu-satunya GPU baru di bawah 2 juta yang worth it banget. Bukan cuman untuk gaming, tapi editing sama streaming juga. Paling-paling limitasinya itu cuma di VRM-nya doang yang 4 GB. Selain itu ya karena GPU ini baru, masih ada garansi 2 tahun. Ini lebih worth it daripada GPU-GPU bekas. Kayak misalnya GTX 1660S ya, biasanya itu bekasnya di 1,8, 1,9. Tapi karena bekas bener-bener hoki-hokian. Untuk performanya juga masih oke ya di tahun 2025 dan 2026 ini. Nanti kalian bakal lihat gimana performanya dan gua bakal tes editing sama streaming supaya kalian ada gambaran. Oh iya, by the way untuk drivernya kalian harus download khusus ya dari situsnya Phenom RX. Karena ini adalah chip GPU mobile yang dibikin jadi dedicated GPU. Tapi kalau gua cek performanya sama persis kok kayak GTX 1650 biasa. Gua cek di CPU Z juga ini munculnya 1650 biasa ya. Nah, tapi memang ini adalah GPU laptop karena ciri khas GPU laptop itu biasanya di taskbar icon ya, itu bakal muncul icon kayak gini yang gua tampilin di layar kalian ya. Lanjut lagi ke komponen yang nggak wajib. Gua bakal pakai kipas cakep dari Jonesbo yang satu ini. Gua pakai ini murni karena gua suka banget desainnya. Menurut gua ini tuh bikin rakitan kalian itu dijamin bakal cakep abis dan menjadi pusat perhatian teman-teman kalian. Oke, itu aja komponennya, langsung aja kita mulai rakit.
Oke, jadi itu tadi ya rakitannya udah kelar. Sebelum kita tes suhu dan performanya, kalau kalian suka videonya boleh dong di like dan di subscribe dulu. Thank you banget yang udah like dan subscribe, bikin gua makin semangat bikin rakitan-rakitan PC lagi. Yuk kita langsung tes suhu dan performanya. Oke, gue udah coba stress test di Cinebench R23 ya. Dan suhunya mentok ternyata di sekitar 85-86an derajat. Ini termasuk biasa-biasa ya, normal untuk CPU cooler tipe tower kayak gini. Gimana untuk skornya? Normal-normal aja kok, sesuai dengan rata-rata skor Ryzen 5 3600, sekitar 8900-an untuk multicore-nya. Nah, dari chart ini kelihatan ya kenapa Ryzen 5 5500 itu lebih worth it, karena harga beda tipis tapi performanya lebih mantep. Next, gimana dengan suhunya waktu ngegame? Ternyata kelewat adem guys. Paling mentok cuma 60-an derajat ya, baik GPU maupun CPU-nya. Berikutnya seperti yang gue bilang ya, kalau GPU ini tuh masih bisa dibuat untuk editing video. Jadi buat kalian konten kreator, ini masih masuk banget. Dan video yang kalian lihat ini, gue editnya juga pakai rakitan GTX 1650M ini. Bahkan video gamepad yang kemarin itu gue edit juga pakai rakitan ini. Lancar banget kok, dipakai buat ngedit video sekitar 6 menitan dengan banyak efek-efek, masih aman banget. Mungkin pas ngerender aja ya, agak lama dikit lah. Buat ngerender video sekitar 6 menit, itu butuh waktu sekitar 1 menit 20 detik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bisa dibuat live streaming? Well, gue udah coba untuk live stream juga ya, pakai OBS. Ini ya gue tampilin, gue coba sambil main Dota, ternyata live streamnya masih aman. Lancar banget sih. Kalau kalian mau lebih jelas seperti apa hasil live streamnya, udah gue taruh linknya di deskripsi, biar kalian cek sendiri seperti apa kualitasnya. Nah, tapi berikutnya gue coba lagi untuk live stream main game yang lebih berat, kayak misalnya game Controls ini. Begitu scene-nya berat, dia mulai encodingnya overload, dan akhirnya crash OBS-nya. Kalau dugaan gua ini karena VRM-nya ya yang cuma 4 GB. Bahkan kalau kalian lihat ya, di statistiknya ini memang udah hampir mentok 4 GB. Jadi jawabannya kalau kalian itu mau live stream main game-game e-sport kayak Dota, Valorant, itu pasti masih bisa di setting low. Tapi kalau kalian pakai live stream game-game AAA yang baru-baru dengan grafik yang berat, ya agak susah karena VRAM-nya terbatas. Oke, next kita tes untuk main game yang lainnya. Pertama di game AAA yang baru rilis di tahun 2025 ini, Kingdom Come Deliverance 2. Dan ternyata lancar ya masihan di preset low. Kalau gua pribadi sih, FPS di atas 50 itu udah oke banget menurut gua. Sangat-sangat playable kalau menurut gua pribadi ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, gambarnya itu masih benar-benar bagus. Oh ya, ini settingnya juga pakai FSR 3.0 ya. Henry, call that dog to heel. Henry, call off that damn dog before he wolfs down the last of our mates. Come here! What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Give over, Tank. Was that about? What was what about? With that captain? I thought they got us all. The way you provoked him. You're right. I got a bit carried away. Well, you shouldn't have. We're lucky they did. Next di game Cyberpunk. Ternyata masih mirip-mirip sih. Di quick preset medium masih dapat FPS sekitar 40-60. Menurut gua sekali lagi ini masih oke banget. Oh iya, sorry banget ya kalau ini nggak ada suaranya beberapa game. Karena gua nggak sadar kalau pas rekaman itu ternyata suaranya error, nggak keluar. Oke, kalian lihat sendiri aja ya gimana gameplaynya pakai GPU Phenom RX GTX 1650M ini.
true team player. Did it! The area is under control. I'll take a shield. Your god is suffering. True team player. I'm clocking the bad guys. Should have kept hiding. Nah, biar lebih gampang, ini gua udah bikinin chart lengkap ya. Gimana performanya dan berapa FPS yang kalian dapat dari hasil tes gua ini selama beberapa hari. Kalian bisa cek sendiri di chart ini. Jadi berapa nih total rakitan hemat daya kali ini? Seperti yang gue bilang ya, kalau ini tuh rakitan kiri hore. Meski sebenarnya nggak kiri-kiri amat ya, karena naiknya harga komponen yang lumayan gila. Terutama RAM sama NVMe SSD. Tapi ya itulah yang harus kita hadapi saat ini. Jadi ini adalah rakitan PC 7 jutaan ya. Kalau kalian pengen tampilan PC-nya itu persis kayak yang gua bikin di video ini, kalian bakal habis sekitar 7,8 juta. Tapi tenang aja, kalau kalian mau lebih hemat bisa banget. Kalian pakai aja kipas bawaan dari casing ini. Tampilannya juga masih oke kok. Dan kalian bakalan jauh lebih hemat, habis cuma 7,3 juta doang. Oke, jadi gimana menurut kalian rakitannya? Jadi so far gua udah bikin 3 rakitan PC hemat daya ya. Ini gua tampilin di layar ya. Kalau kalian suka yang mana? Coba kalian komen ya di bawah. Mungkin kalau kalian ada masukan atau mungkin ada racikan yang lebih masuk akal, boleh komen juga di bawah. Buat kalian yang mau beli komponen-komponen yang ada di video ini, udah gua taruh di product tag ya. Di sini atau di sini. Atau kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Sampai segini dulu videonya. Divini pamit dulu.